Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Priyani dengan NPM 121202041, jurusan akuntansi kelas A atau kelas reguler dari Universitas Yarsi. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai uji asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas, dengan menggunakan data sekunder. Uji heterokedastisitas tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Dengan melihat grafik plot atau spread dan recit, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Di sini kita akan menggunakan cara uji Park dan juga uji Glaser untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Yang pertama, uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Di sini ada kriteria uji Park menurut Ghazali, yang di mana jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut, UT, atau absolute. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Yang pertama, kita akan menggunakan cara uji Park. Kita import data terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Klik File, klik Open, klik Data. Lalu ubah file of type-nya menjadi Excel karena data sekundernya itu data Excel. Lalu kita cari datanya ada di mana. Kalau sudah, klik Open. Lalu klik OK. Lalu kalau sudah muncul seperti ini, di sini ada bank, keuntungan, aset, dan juga harga saham. Selanjutnya kita ke variabel view dulu. Kita turunkan desimalnya menjadi 0. Kalau sudah, kita balik lagi ke data view. Lalu kita munculin dulu residualnya atau kita jadiin unstandardized-nya. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Lalu pada dependen kita masukkan atau pindahkan keuntungan. Lalu pada independen kita masukkan aset dan juga harga saham. Kalau sudah, kita klik save. Lalu kita centang yang unstandardized bagian residual. Ini. Kalau sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil outputnya. Di sini sudah muncul tampilan tulisan save receipt pada hasil output SPSS. Lalu pada SPSS sendiri, dia sudah muncul unstandardized atau residual 1, di mana residual ini artinya adalah residu yang berarti sisa. Oke, selanjutnya adalah kita klik transform,
Lalu kita klik compute variable. Di sini ada target variabel dan juga numeric expression. Pada target variabel, kita masukkan residual 2. Residual 2. Lalu pada numeric expression kita pindahkan unstandardized ke sini. Lalu kita kali dengan apa? Kita kali dengan unstandardized juga. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia sudah muncul residual 2-nya, yang dimana hasil dari unstandardized dikali unstandardized. Hasilnya seperti ini. Lalu, kalau sudah, residual 2 ini kita logaritmakan. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik transform, lalu kita klik compute variable lagi. Nah, pada target variabel kita masukkan atau kita ketik ln res 2, di mana ln itu adalah logaritma. Lalu pada numeric expression, kita hapus dulu ya. Pada numeric expression, kita sebelum itu ke bagian function group dulu, kita klik all, lalu kita cari logaritma atau ln-nya di sini. Ini dia. Lalu kita klik, muncul di numeric expression. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pindahkan yang residual 2. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, kita ke function group, klik all, lalu klik ln atau logaritma, lalu setelah sudah diklik, baru kita klik yang ini. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah muncul di SPSS-nya. Lalu, kalau sudah seperti ini, kita langsung uji nih, apakah ada hetero atau tidak. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, di sini tadi kan kita sudah masukkan keuntungan di dependent. Sekarang, variabel keuntungannya kita kembalikan seperti semula, lalu kita pindahkan yang LNRS2. Logaritma res 2 ke dependent. Kalau sudah, kita klik statistik, kita centang estimates, dan model fit. Kalau sudah, kita klik continue. Lalu selanjutnya kita ke bagian plots. Kita pindahkan spreadsheet ke bagian Y dan spread ke bagian X. Kalau sudah, klik continue, lanjut ke bagian save. Nah, pada bagian save, kita hapus centang yang unstandardized pada residual ini, hapus. Lalu juga kita hapus centang yang include the covariance matrix. Nah, kalau sudah, klik continue dan klik OK. Nah, sudah muncul hasil outputnya. Langsung saja kita analisis. Kita lihat pada tabel coefficients, di mana nilai signifikan pada aset dan juga harga saham senilai 0,498 dan 0,887. Ketentuannya adalah tadi di mana jika nilai signifikan di atas 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikannya di bawah 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat, ternyata di sini nilai signifikannya pada aset dan juga harga saham keduanya nilainya di atas 0,05. Maka dia tidak terdapat heteroskedastisitas, yang berarti datanya aman pada uji part. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu kita menggunakan cara uji Glaser. Ya,
kita ke SPSS yang baru. Nah, ini sudah. Lalu kita import data dulu. Kita klik open dan kita klik OK. Lalu kita ke variable view, kita turunkan desimalnya menjadi 0. Kalau sudah, kita balik lagi ke data view. Nah, sebenarnya pada hetera ini permasalahannya yaitu di bagian residual. Jadi, sebenarnya residu itu tidak harus memiliki persamaan varian. Seperti itu. Lalu sebelum kita ke uji Glaser, kita jadikan unstandardized dulu atau kita munculin residualnya dulu. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik regression, lalu klik linear. Lalu pada dependent kita pindahkan keuntungan, pada independent kita pindahkan aset dan juga harga saham ke sini. Kalau sudah, kita ke bagian save, kita klik, lalu pada residual ini kita centang yang unstandardized. Kalau sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, sudah muncul hasil output-nya. Di sini pada hasil output sudah muncul tampilan tulisan save receipt. Lalu pada SPSS-nya sendiri sudah muncul residual 1 atau unstandardized. Lalu residual 1 ini kita ubah menjadi absolute. Caranya yaitu kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu pada target variable ini kita masukkan atau kita klik abs residual 1, di mana abs itu adalah absolute. Lalu pada numeric expression, kita ke function group dulu, kita klik all, lalu kita klik abs atau absolute. Kalau sudah, kita klik yang unstandardized, kita pindahkan ke sini. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia sudah muncul hasil output-nya. Lanjut, kita klik lagi, analyze. Lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, lalu pada dependent ini, variabel keuntungnya kita kembalikan seperti semula, lalu kita pindahkan absolute residual 1 ke dependent. Kalau sudah, kita ke bagian statistik, kita klik, kita centang estimates, dan juga model fit. Kalau sudah, kita klik continue, lanjut kita ke bagian plots. Maaf, terhalang. Kita lanjut ke bagian plots. Pada bagian plots, kita pindahkan receipt ke Y dan spread ke X. Kalau sudah, klik continue, lanjut kita ke bagian save. Pada bagian save, kita hapus centang unstandardized pada bagian residual ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini dia sudah muncul hasil output-nya. Kita lihat pada tabel coefficients di sini. Dia nilai signifikannya pada aset senilai 0,491 dan pada harga saham dia nilai signifikannya yaitu 0,880. Di mana kedua ini dia nilainya di atas 0,05 semua. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia tidak terdapat heteroskedastisitas pada uji Glaser.
Jadi, kita sudah menggunakan dua cara yaitu uji Park dan uji Glaser. Dan sudah dibuktikan bahwa kedua cara ini dia sama-sama tidak terjadinya heteroskedastisitas, yang dimana nilai signifikannya dua-duanya di atas 0,05. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.